Oke, halo, balik lagi sama gua Ferdi Eji. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Hihi. Sore hari, nyalakan dulu. Oke. Berisiknya. Sekarang jam berapa sih? Situ beda semenit. Jam setengah 4. Oke, langsung saja cus jalan. Uh, wow, berisik sekali. Gimana puasa kalian? Ini lagi bulan puasa men. Jadi ini sore ini ya sekalian ngabuburit aja lah. Ngadem sekalian lah. Ngadem-ngadem juga ya kan. Wow. So di video ini gue mau ngebahas soal gimana sih cara gue ngerawat Minerva gue gitu, motor gue gitu. Sebenarnya sih cara ngerawat motor itu sih sama-sama aja sih, yang mau motor Minerva atau apapun juga kebanyakan sama aja. Nah di sini yang sering gue perhatikan di motor gue itu ya sering ganti oli, terus apalagi ya, mengganti part-part yang sudah tidak bisa digunakan. Masih banyak sih sebenarnya sih yang harus kalian cek gitu. Nah, motor Minerva ini harus lebih diperhatiin lagi lah ketimbang motor-motor pabrikan asal Jepang gitu lah. Lebih butuh extra care di motor ini gitu, capek gitu. Extra care banget sama motor ini. Kita tuh kudu wajib extra care. Capeknya sih itu sih. Kalau nggak kita extra care ya sama-sama saja hasilnya. Nah yang pertama harus diperhatikan itu, gue sering ngecek namanya itu level oli ya. Kan ada tuh ya di bak blok crankcase sebelah kanan, ada yang apa tuh, pokoknya tuh ya buat ngecek ini olinya lah, level olinya gitu, high atau low gitu. Di situ biasanya udah 2 bulanan berapa gitu udah pasti berkurang cuy. Ngecek dulu dari situ, bisa jadi udah kekurangan oli atau apa, jadi sekalian aja tuh ganti oli kan. Ya buset, dia mundur dong. Salah masuk kiri dia harusnya. Yang pertama itu ya cek olinya. Pokoknya tuh gua nggak tahu buku instruksi manualnya sih ya, tapi gua ngebaca dari ini nih, mesinnya ini nih, dari crankcase kanan itu kan yang bak kopling ini ada tulisan itu ya. Kalau misal bawaan motor Minerva masih ada tulisannya tuh, pokoknya tulisannya kayak gini. Di situ ada keterangannya, tulisannya tuh ganti oli setelah berapa ratus kilometer gitu dah. Buset, itu cepet banget ya kan? Nggak tahu nih pabrikannya bawaannya begini, suruh ganti oli secepat itu gitu. Kalau gue kan paling enggak kan 2 bulan lah, karena gue kan motornya dipakai tiap hari. Itu juga ngelebihin berapa ratus kilometer gitu. Entah kenapa disuruh ganti olinya secepat itu. Dan gue pernah baca juga ini motor ini direkomendasikan pakai oli yang kentalannya 20W50 ya, something like that lah, pokoknya kayak gitulah kekentalannya. Oh no 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 no. Nah pokoknya tuh pakai oli kental gitu, oli kental manis asik. Terus yang kedua apa ya, gue lupa kan. Oh ya, gue kemarin juga habis ganti ini, cek berkala. Ini udah rembes nih seal shock yang sebelah kiri, makanya gue ganti. Gue sekalian juga kan nggak ganti oli, sekalian ganti seal shock. Kemarin gue pakai seal shock kan pada mintanya Air-King, ternyata dikasihnya Athlete. Katanya lebih bagus yang Kawasaki Athlete. Ya udahlah, daripada yang Kawasaki Yamaha Air-King, kalau dapetnya imitasi seal shocknya kan nggak bagus. Udahlah dari situ gue dipakein Kawasaki Athlete tuh lebih bagus katanya gitu. Juga baru diganti, nanti gue hitung lah keawetannya berapa lama.
Ini nih Silkshock Minerva tuh harus, kalau udah bener-bener rembes cepet-cepet ganti dah mending. Dan pernah juga ada yang ganti as shocknya gitu. Gue pernah denger pakai as shocknya King bisa gitu, tapi harus dimasuk ke tempat bubut dulu gitu, harus penyesuaian lagi. Soalnya kan Silkshock King kan masuk nih di Silkshock buat si Minerva ini kan masuk. Nah pak, asnya itu tuh cocok gitu buat di ini upside down sini, bisa gitu di custom. Jadi kalau yang punya asnya udah baret bisa pakai asnya King sini. Wih, itu orang mau belok kiri, yang ini ngambilnya kiri banget anjir, yang mau lurus lah ikut lurus pak. Gue kira mau belok kiri anjir. Wajar lah kalau mau belok kiri, jalur sebelah kiri diambil semua. Kayak kampas kopling, ini kampas koplingnya masih awet sih, belum gue ganti. Nanti kalau udah mulai habis bisa pakai kampas koplingnya GL Pro Tiger. Kalau Tiger ya kan kepingnya beda satu ya. Atau nggak pakai ZX tuh, ZX 130. Tahu nggak sih kalian motor BBK Kawasaki tuh? Yang apa ya? Yang di speedometernya ada 3, buset dah. Ngapain pak? Pokoknya tuh di speedometernya Kawasaki itu tuh ada 3 panel gitu lah. BBK Kawasaki 130 cc sih kalau nggak salah. Itu tuh bahannya bagus tuh, kampas koplingnya tuh Kawasaki ZX, bukan ZX 25. ZX 13 atau ZX 130. Aduh. Yang masih gue bingung sih itu sih yang ganti oli berapa ratus kilometer sekali gitu. Sama ini nih harus dibersihin juga, pembersih apa tuh, jaring-jaring yang ada di blok sebelah kiri itu kan ada baut bawah tuh ya. Kalau kalian tahu itu dekat nomor rangka, di situ kan ada tempat baut lubang gede gitu tuh. Nah itu tuh ada saringan gitunya tuh, harus dibersihin juga pas lagi ganti oli. Dan kalau bagian nanya, bang itu yang baut yang bawah yang sebelah kiri itu pakainya apa? Baut yang di bawah ke kiri itu bisa pakai Honda bro, pakai Honda GL bisa. Ya pokoknya GL lah bisa itu. Soalnya itu udah gue ganti tuh pakai Honda. Widih, itu mobil apa itu cuy? Lagi di towing. Gue nggak ngeliatin persis. Dan motor gue sekarang masih sehat-sehat aja, meskipun bawaannya gue agak risih ini sama berisiknya karena udah terbiasa. Kampas kopling masih awet, masih belum habis sih kampas kopling. Kampas rem, kalau kampas kopling emang masih belum. Ntar kalau udah mulai terasa super keras banget itu ganti giginya. Kalau misalnya masih selip ya, ini kan enggak selip. Kalau kampas kopling bawaannya sih itu selip parah sih. Enggak tahu kenapa. Dulu tuh pernah banget gue pas mesin lagi panas tuh koplingnya tuh selip. Mau ditarik juga settingan udah jauh, udah tetap aja tuh jalan sendiri meskipun udah ditarik koplingnya. Pokoknya tuh kalau motor Minerva tuh setelan kopling kudu jauh dah, nggak boleh setelan kopling deket. Karena tuh nanti selip gitu, kurang gitu, butuhnya tuh lebih jauh. Nah jadi setelan jauh pas udah panas begini tuh ditarik dikit udah begini, udah mulai memuai panasnya. Sama per kopling sih kudu ganti sih kalau emang lebih yakut lagi. Sama mangkok kopling dah tuh sekalian tuh kalau mau. Mangkok kopling bisa pakai GL atau Tiger yang 6 per tuh, lebih mantep tuh, buset keras banget tuh, keras itu. Sama kepingannya tuh nambah 1 kalau nggak salah kalau pakai mangkok kopling yang modif ya kayak gitu. Nggak tahu sih itu bagus apa enggak, perlu nyoba. Ya mungkin segini aja dulu dari video gua. Dan jadi kalau mau servis itu secara gua itu ya cek apa yang kalian rusak gitulah. Kayak misalkan tadi kan ya ganti oli, cek rutin ininya dan segala macem. Busi juga penting kalian cek ya kan, karena kasusnya sering banget ada yang mati gitu, apalagi pengapian ya kan, pengapian gitu. Ya, oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like video ini, dan jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan klik dislike-nya.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, peace.